Terima kasih sudah singgah di channel Andri ADJ. Sebelum mendengarkan kisah-kisah sejarah atau cerita para leluhur kita, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like dan komen, agar channel ini bisa terus menayangkan video sejarah atau cerita leluhur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Siapakah Ki Jahi Mulabaruk Van Garut, Mahaguru Ulama Tatar Sunda di abad ke-19? Saat mencatat nama-nama ulama asal Priangan di Tatar Sunda, Jawa Barat dalam catatan harian pribadinya di tahun 1889, Snouk Hurgronje banyak menyebut sesosok ulama bernama Ki Jahi Mulabaruk Van Garut, atau Kiai Mulabaruk dari Garut. Sepanjang tahun 1889 hingga 1891, Snouk Hurgronje W. 1936 melakukan rihlah keilmuan mengelilingi pesantren-pesantren tua yang ada di wilayah Sunda, Jawa Barat dan Banten, serta Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam rihlah intelektual tersebut, Snouk ditemani oleh Haji Hasan Mustafa W. 1930, sahabat karibnya yang pernah berjumpa saat keduanya berada di kota suci Mekah, pada tahun 1885. Dalam catatan harian tersebut, Snouk mencatat ratusan nama ulama di Sunda Jawa Madura, serta jaringan keilmuan dan genealogi intelektual yang saling menghubungkan antar mereka dengan ulama-ulama Melayu Nusantara lainnya, serta dengan ulama-ulama di Mekah. Saat mencatat nama-nama ulama di wilayah Tatar Sunda, Snouk banyak menyebut nama sesosok ulama yang tampaknya menjadi poros utama jaringan keilmuan dan mahaguru para ulama Sunda di paruh pertama abad ke-19 tahun 1800 sampai tahun 1850. Sosok tersebut bernama Kiai Mulabaruk yang bermukim di Kabupaten Garut. Sebagaimana dicatat Snouk, sosok Ki Jahi Mulabaruk pada masa hidupnya memiliki ratusan murid yang berasal dari berbagai pelosok wilayah Tatar Sunda, utamanya Priangan. Pesantren yang menjadi basis tempatnya bermukim dan mengajar terletak di Mulabaruk, salah satu kampung yang termasuk pada wilayah administrasi Distrik Sukawening, Afdeling, Kabupaten Garut. Di pesantrennya, Ki Jahi Mulabaruk mengajar beberapa kitab tingkat tinggi, seperti kitab tasawuf, Al-Insan Al-Kamil, karya Al-Jili W. 1424 m, kitab tafsir, Anwar Al-Tanzil, karya Al-Baidawi W. 1286 m, kitab fikih, Minhaj Al-Talibin, Raudah Al-Talibin, dan Al-Majmu, Syar Al-Muhazab, yang mana kesemuanya adalah karya Al-Nawawi W. 1277 m. Selain itu, terdapat kitab-kitab lain dalam bidang ilmu tata bahasa Arab, Nahwu dan Saraf, yang diajarkan di pesantren Mulabaruk sebagaimana disinggung oleh Snouk, yaitu kitab Sorof, Awamil, Al-Ajurumiyah, dan juga Alfiyah Ibn Malik. Snouk juga menyebut sejumlah nama ulama besar dan berpengaruh di wilayah Priangan yang menjadi anak murid dari Ki Jahi Mulabaruk ini. Dalam catatannya, Snouk mengungkapkan jika Ki Jahi Mulabaruk mampu menempatkan para muridnya menjadi kelompok ulama yang memiliki pengaruh besar di Priangan, setelah terlebih dahulu, Sang Ki Jahi merekomendasikan murid-muridnya itu untuk melanjutkan masa studi mereka ke Jawa, Madura, lalu ke Makkah. Di antara murid Kiai Mulabaruk yang tercatat dalam list Snouk adalah 1. Kiai Muhammad Razi Sukamana, Muhammad Razi Sukamana, Suci, yang pakar ilmu Nahwu. 2. Raden Haji Yahya, Raden Haji Yahya, yang menjabat penghulu kepala di Garut. 3. Kiai Muhammad Arif Sumedang W. 1888, yang pakar ilmu fikih. 4. Kiai Muhammad Sohibunikasi Cianjur W. 1885, 5. Kiai Bunter Ki Jahi Bunter, dari Tanjung Sari Sumedang yang pakar ilmu tata bahasa Arab dan wafat di Makkah. 6. Kiai Hasan Basori, Hasan Bakri Kiara Koneng Garut W. 1865, yang pakar ilmu qiraat, dan 7. Kiai Cipari dari Wanaraja Ki Jahi Cipari, yang merupakan sahabat dari Kiai Hasan Basori Kiara Koneng. Di antara ulama-ulama Sunda lainnya yang terhubung jaringan keilmuannya dengan sosok ulama besar, Ki Jahi Mulabaruk, ini adalah Kiai Muhammad Hasan dan Kiai Abdul Muin, keduanya berasal dari Kadu Gede, Kiai Muhammad Sidik, dari Cipancur, Kiai Abdul Gani, dari Cikokol, juga Kiai Haji Mualim, tidak disebutkan asal tempatnya. Di antara nama-nama murid Ki Jahi Mulabaruk, yang telah disebutkan di atas,
terdapat dua nama yang tampaknya penting untuk diulas lebih jauh, yaitu Kiai Hasan Basori Kiara Koneng Garut W. 1865 dan Kiai Sohebuni Kasih Cianjur W. 1885. Kiai Hasan Basori Kiara Koneng merupakan ayah dari Syekh Muhammad Garut atau yang dikenal dengan nama Mama Jabal Makkah. Sosok Syekh Muhammad Garut disinggung oleh Snouk sebagai sosok ulama besar Sunda yang mengajar di Makkah pada paruh kedua abad ke-19 M, seorang mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah (TQN) yang merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas Makkah W. 1876. Syekh Muhammad Garut menurunkan sejumlah anak yang pakar dalam bidang ilmu qiraat Al-Quran, di antaranya adalah Kiai Abdullah Salim di pesantren Cibunut, Suci, wafat di Garut, dan Syekh Muhammad Siraj, wafat di Makkah. Kiai Hasan Basori Kiara Koneng juga merupakan guru dari Kiai Atsroi Bojong, Garut, ayah dari Kiai Umar Basri, pendiri pesantren Fauzan Garut. Kiai Atsroi Bojong juga berbesan dengan Syekh Muhammad Garut, putra dari Kiai Hasan Basori Kiara Koneng. Pada medio tahun 2020 silam, saya berkesempatan menziarahi makam Kiai Hasan Basori Kiara Koneng yang terletak di bilangan Karangpawitan, Garut. Ziarah tersebut dilakukan bersama tim dari sanadmedia.com, dan dipandu oleh ajengan AF Saifullah Karangpawitan dan Habib Fahmi Al-Munawar Karangpawitan. Sosok kedua, yaitu Kiai Sohebuni Kasih Cianjur. Selain belajar kepada Kiai Mulabaruk di Garut, Kiai Sohebuni Kasih juga tercatat pernah belajar kepada Kiai Ubaidah Sidoresmo, Surabaya. Sementara itu, dalam sumber yang lain kitab, Faidah Al-Muhtaj, disebutkan jika Kiai Sohebuni Kasih juga pernah belajar kepada Syekh Ibrahim Al-Baijuri W. 1860, Grand Syekh Al-Azhar Mesir pada zamannya. Dalam kitab, Faidah Al-Muhtaj, bahkan disebutkan jika Kiai Sohebuni Kasih adalah sosok yang memotivasi sang guru, yaitu Syekh Ibrahim Al-Baijuri, untuk menulis sebuah karya dalam bidang ilmu teologi berjudul Risalah Al-Bajuri fi Al-Aqidah. Kiai Sohebuni Kasih Cianjur juga merupakan kawan satu generasi dari Syekh Nawawi Banten Makkah W. 1897, ulama besar dunia Islam yang mengajar di Masjidil Haram di Makkah yang berasal dari Tanara, Banten. Syekh Nawawi Banten juga tercatat menulis sebuah karya yang berisi komentar, syarah atas risalah karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri di atas. Karya tersebut berjudul Tijan Al-Darari Syar, ala Risalah Al-Bajuri. Namun demikian, saya belum masih mendapatkan informasi lebih lanjut, di mana gerangan letak pesantren Mulabaruk, sebagai epicentrum transmisi intelektual Islam di Tatar Sunda pada paruh pertama abad ke-19 M sebagaimana disinggung dalam catatan diari Snouk Hurgronje, demikian juga di mana gerangan letak makam sosok ulama besar yang sedari awal menjadi topik utama perbincangan kita kali ini, Ki Jahi Mulabaruk Van Garut. Mari mengenal lebih tentang ulama-ulama Cianjur sebagai pioner peradaban Islam yang menjunjung nilai toleransi dalam beragama dan bermasyarakat. Bagi para santri Cianjur pastinya sudah mengenal salah satu ulama yang tidak terlalu kesohor ini, ya namanya adalah Mama Soheh yang makamnya berada di Bunikasi atau ke arah barat dari makam Mama Gentur. Sebelumnya mohon maaf jika saya mengulas biografi ini, bukan bermaksud untuk apa-apa akan tetapi lebih mengedepankan informasi bagi remaja dan pemuda seperti saya ini supaya ulama-ulama bukan hanya jadi nama indah saja melainkan meneruskan jejak mereka dalam membenteng dan mengindahkan agama hak yaitu Islam. Secara pribadi saya belum pernah ziarah ke makam beliau, saya juga baru tahu dari saudara saat beberapa bulan lalu di sela-sela perbincangan biasa. Dalam perbincangan itu sebenarnya tidak tertuju pada bagian ini karena yang saya bicarakan berbagai macam topik terutama obrolan yang bikin ketawa. Tapi Allah berkehendak lain, pembicaraan kami menjadi lebih seru dan tanpa disengaja membahas tentang sosok ulama Mama Gentur. Saudara saya memang lumayan dalam terkait ilmu agama pembicaraan terkait orang soleh selalu saya tekankan guna mendapat hikmah dan pembelajaran berharga bagi diri sendiri. Pembicaraan itu memang panjang lebar, jika dibuatkan dalam portofolio sepertinya tidak akan cukup satu malam menuliskannya, yang jelas ada topik yang berkaitan dengan artikel ini menyangkut Mama Soheh. Mama Soheh merupakan salah satu ulama yang tidak begitu terkenal di Cianjur, mungkin yang sering kita dengar adalah Mama Gentur, Aang Nuh,
Aang Baden, Mama Warung Bawang, Mama Cinangsi, Eyang Dalem Cikundul, Syekh Abdul Gofur Jongor, Mama Gelar dan ulama lainnya. Dari deretan nama bergengsi sejatinya bukan keinginan mereka, akan tetapi penghormatan tersebut didasarkan oleh akhlak, ilmu dan adab sopan santun sehingga masyarakat Cianjur menghormati mereka. Dari nama di atas mereka tidak mengharapkan imbalan berupa uang atau penghormatan, selama hidup mereka mengabdikan diri untuk beribadah dan mengajarkan ilmu secara ikhlas sehingga saya yakin ketenaran nama-nama tersebut merupakan hadiah bagi hambanya yang soleh. Di dunia saja sudah dihormati apalagi di akhirat rahasia ilahi. Lantas ada hubungannya dengan Mama Soheh. Bisa dibilang Mama Soheh ini sebagai gula dalam secangkir kopi tidak ingin terlihat manusia, hanya ingin mendapatkan ridho Allah saja. Beliau merupakan guru dari Mama Gentur yang sejagat Jawa Barat khususnya Cianjur sangat terkenal karena kealiman dan akhlaknya. Saat ini, makam Mama Soheh banyak diziarahi oleh penduduk sekitar dan dari berbagai daerah, kata teman saya bangunannya pun sederhana dan tidak berkesan mewah. Hanya penataan tempat parkir yang terorganisir sehingga membuat nyaman pengunjung yang membawa kendaraan. Untuk saat ini mohon maaf saya belum bisa meringkas sepak terjang dan silsilah beliau karena dibutuhkan narasumber terpercaya untuk mengulas ulama ini. Harapannya, semua anak muda dan remaja lebih giat lagi dalam belajar dan mendekati ulama. Dalam diri ulama terdapat sir dan racun yang mematikan, dikatakan bahwa siapa saja menghina, mencela atau mengkriminalisasi ulama sama saja dengan bunuh diri dan Allah menyatakan perang terhadapnya. Ulama merupakan pewaris para nabi, nabi dan rasul tidak meninggalkan keduniawian melainkan ilmu yang akan mengantarkannya ke jalan yang lurus. Mari kenali ulama-ulama kita, mendoakannya dan sayangi mereka, semoga ulama ada dalam ridho, derajat mulia dan pertolongan dari Allah, amin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Demikianlah cerita ini, maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati Anda. Semoga kisah atau sejarah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menambah pengetahuan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan menerima segala amal baik para leluhur kita, amin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.